Ya, saya suka cita untuk berjumpa dengan Anda. Mari Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, saya undang kita untuk melihat Markus pasal yang ke-6, Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat yang ke-48. Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat 48, kisah tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu dia menyuruh orang banyak untuk pulang. Ayat 46, setelah dia berpisah dari mereka, dia pergi ke bukit untuk berdoa. Saya percaya bahwa doa adalah sesuatu yang penting bagi Yesus. Yang setuju katakan amin. Kalau doa penting bagi Tuhan Yesus, berarti doa harus penting bagi Anda dan saya. Ada banyak hal yang kita bisa temukan dalam doa. Saya list saja beberapa dari sekian banyak yang kita tahu. Nomor satu, saya percaya bahwa di dalam doa ada jawaban. Sama-sama bilang jawaban. Di dalam doa ada jawaban. In the times of prayer selalu ada jawaban. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 ada kisah tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes di gerbang indah di bait suci. Menarik sekali, Kisah Rasul 3 ayat 1 berkata bahwa peristiwa mujizat itu terjadi in the times of prayer, di waktu sembahyang. Dia tidak terjadi pada waktu biasa, dia terjadi pada waktu spesifik, yaitu waktu sembahyang. Kenapa mujizat itu terjadi di waktu sembahyang? Sebab di dalam doa ada jawaban. Sama-sama bilang jawaban. Anda lihat waktu api turun dari langit di zaman Elia di Bukit Karmel. Alkitab berkata mujizat itu terjadi pada waktu biasanya orang Israel mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Kapan api turun dari langit? Ketika orang Israel biasanya mempersembahkan korban persembahan pada Tuhan. Dalam waktu sacrifice, in the times of sacrifice, ada mujizat. Kenapa? Sebab di dalam waktu doa ada jawaban. Kalau Anda butuh kekuatan dari Tuhan, saran saya sebagai pendeta, berdoalah. Sebab di dalam doa ada jawaban. Kalau Anda butuh damai sejahtera sukacita dari Tuhan, saran saya sebagai pendeta, berdoalah. Sebab di dalam doa ada jawaban. Kalau Anda mau lihat terobosan dari Tuhan, saran saya sebagai pendeta, berdoalah, sebab di dalam doa ada jawaban. Nomor dua, in the times of prayer, dalam waktu sembahyang ada jawaban, tapi nomor dua, dalam waktu sembahyang ada kekuatan. Sama-sama bilang kekuatan. Filipi pasal 4 ayat 6, Paulus berkata, janganlah kamu khawatir, tetapi dalam segala hal, naikkanlah keinginan-keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus berkata, jangan khawatir. Bagaimana caranya supaya tidak khawatir? Dalam segala hal, naikkanlah keinginan-keinginanmu, bawalah keinginan-keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Jadi bagaimana caranya supaya tidak khawatir? Paulus berkata sederhana, doa. Sebab kekhawatiran dan doa tidak bisa ada pada tempat yang sama di waktu yang bersamaan. Kekhawatiran dan doa tidak bisa ada pada tempat yang sama di waktu yang bersamaan. Sebab ketika Anda mulai khawatir, maka Anda akan berhenti berdoa. Tetapi di waktu yang sama kalau Anda mulai berdoa, maka Anda akan berhenti untuk khawatir. Ketika Anda, sekali lagi, cuma 2 orang yang bilang amin, haleluya. Oke. Kalau Anda mulai khawatir, maka Anda akan berhenti berdoa. Tapi kalau Anda mulai berdoa, maka Anda akan berhenti khawatir. Sebab kekhawatiran dan doa tidak bisa ada pada tempat yang sama di waktu yang bersamaan. Kenapa? Sebab doa memberi kita kekuatan untuk mengalahkan kekhawatiran. Ketika Anda putus asa, saran saya sebagai pendeta, berdoalah. Kenapa berdoa? Sebab doa memberi kita kekuatan untuk berharap sekali lagi. Ketika Anda tidak bisa percaya, saran saya sebagai pendeta, berdoalah. Sebab doa memberi kita kekuatan untuk percaya sekalipun kita tidak punya dasar untuk percaya. Doa selalu memberi kekuatan. Lukas 22 ayat 31.
Tuhan Yesus berkata, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32, Lukas 22:32. But I pray for you. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Anda lihat, Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Dia bisa buat mujizat, tetapi dia tidak buat mujizat. Dia bisa beri kata-kata hikmat supaya Petrus bisa melewati, tidak perlu menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Tapi dia tidak beri hikmat. Dia bisa beri kata-kata nubuatan, tapi dia tidak beri kata-kata nubuatan. Satu-satunya yang Tuhan Yesus beri kepada Petrus hari itu adalah dia berkata, I give you my prayer. Aku telah berdoa untuk engkau. Salah satu tugas utama kepemimpinan rohani adalah mendoakan setiap jemaatnya. Sebab di masa-masa tersulit dalam kehidupan kita, satu hal yang Anda perlu lebih dari segala sesuatu, Anda perlu seseorang untuk berdoa bersama-sama dengan engkau. Dia berkata, I pray for you. Aku telah berdoa untuk engkau. Untuk apa? Dia berkata, supaya imanmu tetap kuat, jangan gugur. Dalam doa ada kekuatan. Sama-sama bilang, dalam doa ada kekuatan. Dia berkata, supaya imanmu tetap kuat, imanmu jangan gugur. Kemudian dia tambah, apabila kamu sudah melewati masalahmu, kamu telah insaf. Dia bilang begini, saya parafrase. Sebagaimana aku telah menguatkan engkau hari ini, engkau harus menguatkan saudara-saudaramu yang lain. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara Tuhan Yesus menguatkan Petrus? Berdoa. Kalau begitu, bagaimana cara Petrus menguatkan saudara-saudaranya yang lain? Berdoa. Sebab di dalam doa ada kekuatan. Nomor satu, dalam doa ada jawaban. Nomor dua, dalam doa ada kekuatan. Nomor tiga, di dalam doa Roh Kudus bekerja. Sama-sama bilang, Roh Kudus bekerja. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Maka Tuhan menggoncang tempat di mana mereka berdoa dan penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Kapan para rasul, Kisah Rasul 4 penuh dengan Roh Kudus? Waktu mereka sementara berdoa. Kisah Rasul 2 Pentakosta. Kapan Pentakosta terjadi? 120 murid Yesus ada di kamar loteng atas sementara berdoa. Doa adalah tempat di mana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Matius pasal 6, Tuhan Yesus berkata begini, Matius 6, apabila engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, kuncilah, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Doa adalah hubungan paling pribadi, hubungan paling intim yang Anda dan saya bisa miliki dengan Tuhan. Sekali lagi, doa adalah hubungan yang paling intim yang Anda dan saya bisa miliki dengan Tuhan. Kenapa? Sebab doa tidak pernah dimaksudkan untuk dipertontonkan. Doa tidak pernah dimaksudkan untuk dipertunjukkan. Doa tidak pernah dimaksudkan untuk diperlihatkan kepada orang lain. Doa adalah hubungan paling intim yang Anda dan saya bisa miliki dengan Tuhan. Bahkan dalam Matius 6, dia sementara menegur orang yang berdoa untuk dilihat oleh orang lain. Dia sementara menegur orang yang mencoba berdoa dengan kata-kata indah dan panjang-panjang. Sebab dia sementara mau mengajar bahwa doa adalah sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan untuk membuat manusia kagum. Doa tidak pernah dimaksudkan untuk dipertontonkan dan dipertunjukkan. Doa adalah bagian dari tempat tersembunyi yang Anda bisa miliki dengan Bapa di sorga. Kemudian dia berkata begini, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu terjemahan Indonesia.
Tapi dalam bahasa Inggris King James Version dia berkata begini, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi will reward you openly. Akan membalasnya kepadamu secara terbuka. Dengar, semua karunia yang saya miliki, yang saya aktifkan di depan Anda, di hadapan Anda di mimbar ini adalah hasil dari hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Semua hal yang saya lakukan dalam ruang publik harusnya adalah hasil dari ruang privat saya dengan Tuhan. Bapa yang melihat yang tersembunyi akan mempertontonkanmu secara terbuka. Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan tidak ada yang tahu. Tapi kalau Tuhan memberkati seseorang, semua orang tahu. Hubungan pribadi saya dengan Tuhan tidak ada yang tahu. Tapi kalau Tuhan meninggalkan seseorang, juga semua orang akan tahu. Hati-hati. Jangan sampai Anda dipermalukan karena Anda tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan salah mengerti dengan saya. Kalau begitu tidak perlu bekerja, Pak. Perlu bekerja. Sebab pekerjaan adalah salah satu saluran utama Tuhan untuk memberkati saya. Pekerjaan saya, sama-sama bilang pekerjaan saya, adalah salah satu saluran utama Tuhan untuk memberkati saya. Tuhan kalau mau memberkati Anda lewat belas kasihan pemberian orang lain, bisa. Tuhan kalau mau memberkati Anda lewat keberuntungan dalam kehidupan Anda, bisa. Tetapi kalau Tuhan mau secara konstan memberkati Anda dan saya, Dia akan memberkati kita lewat pekerjaan kita. Sebab pekerjaan adalah salah satu saluran utama Tuhan untuk memberkati saya. Makanya Alkitab berkata barang siapa tidak bekerja sebaiknya dia tidak makan. Kenapa orang yang tidak bekerja tidak makan? Sebab pekerjaan adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati saya. Dalam Alkitab kemalasan, sama-sama bilang kemalasan, adalah kejahatan di mata Tuhan. Sama-sama bilang kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Masih ingat perumpamaan tentang talenta? Hamba yang pertama diberi 5 talenta, dia bekerja, dia kembalikan 10 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta, dia bekerja, dia kembalikan 4 talenta. Aneh ya? Orang bekerja pasti ada ruginya. Orang bekerja pasti ada salahnya. Orang bekerja pasti pernah ditipu oleh orang. Tapi Tuhan seakan-akan menjamin kalau kamu terus bekerja dan terus bekerja dalam anugerah Tuhan, semua yang engkau kerjakan, satu kali dia akan lipat gandakan dalam kehidupanmu. 5 jadi 10, 2 jadi 4, kerja. Tapi hamba yang ketiga diberi 1 talenta, dia tidak bekerja, dia malas. Dia kembalikan 1 talenta. Mau tahu jawaban sang Tuhan? Hai hamba yang jahat. Dia tidak pernah bilang hamba yang malas, dia bilang hamba yang jahat. Kenapa dia tidak bilang malas? Kenapa dia bilang jahat? Sebab sama-sama kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Bilang sama sebelah, jangan malas. Bilang sama sebelah, kerja, 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 kerja. Sudah? Sekarang taruh tangan di dada. Bilang jangan malas juga. Sama-sama bilang kerja, 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 kerja. Sebab pekerjaan kita adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati Anda dan saya. Tetapi saya juga percaya kita harus berdoa, ora et labora. Tapi dalam berdoa, Pak, Bapak tidak bekerja. Dalam doa saya tidak terlihat sementara bekerja. Tetapi dalam doa saya percaya Roh Kudus yang sementara bekerja. Kita harus berdoa sebab doa Roh Kudus bekerja. Nomor 1, dalam doa ada jawaban. Nomor 2, dalam doa ada kekuatan. Nomor 3, dalam doa Roh Kudus bekerja. Nomor 4, dalam doa saya percaya kita berjumpa dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Satu kali Tuhan bilang, Musa bilang sama Harun imam besar,
Kalau dia mau memberkati umatku Israel, bilang dia mendoakan doa berkat ini. Ini doa berkat imam besar, doa berkat orang Israel. Dia bilang begini, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ada 4 poin berkat di sana. Nomor 1, dia bilang begini, Tuhan memberkati engkau, berkat itu sendiri. Nomor 2, dan melindungi engkau, perlindungannya. Nomor 3, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Nomor 4, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ada 4 hal yang dia beri. Nomor 1, berkat itu sendiri. Nomor 2, perlindungannya. Nomor 3, kasih karunianya. Nomor 4, damai sejahteranya. Nah, saya tanya, dari 4 poin berkat yang Tuhan beri, berkat itu sendiri, perlindungannya, kasih karunianya, damai sejahteranya. Menurut Anda, mana yang paling penting? Sebelum Anda jawab, biarkan saya jawab. Sebab saya mau bilang, apapun yang Anda jawab dari 4 hal ini, saya tetap akan bilang salah. Anda bilang 4-empatnya, saya tetap juga akan bilang salah. Kenapa semua salah, Pak? Sebab ada berkat kelima yang tersembunyi. Inilah yang terutama. Kenapa terutama? Sebab 4 yang pertama dia cuma sebut 1 kali, tetapi berkat kelima yang tersembunyi dia sebut 2 kali. Ulangi ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Itulah berkat tersembunyi. Dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya 2 kali. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Apa berkat yang dia sebut 2 kali? Wajahnya. Apa itu wajah Tuhan? Hadirat Tuhan. Itulah yang terutama. Berkat terbaik yang Tuhan bisa beri pada setiap Anda dan saya adalah hadiratnya. Itu sebabnya Tuhan bilang begini satu kali sama Musa, Musa, suruh Israel pergi ketika mereka pertama kali menyembah patung anak lembu emas, penyembahan berhala. Tuhan bilang setelah itu suruh mereka pergi. Aku akan taruh 1 malaikatku berjalan di depan mereka, supaya tidak ada satupun musuh mereka bertahan melawan mereka. Berarti dia memberi perlindungannya. Dia berkata, semua janji yang pernah kuucapkan negeri berlimpah susu dan air madu, akan kugenapi dan berikan kepada mereka. Berarti dia beri berkatnya. Tapi tiba-tiba dia berkata, ada 1 hal yang aku tidak akan pernah lakukan. Musa tanya, apa itu? Tuhan bilang, aku tidak akan berjalan bersama-sama dengan mereka. Hari itu Musa menangis di hadapan Tuhan. Dan Musa berkata, sebab sesungguhnya apakah yang membuat kami berbeda dengan bangsa lain? Apa yang membuat kita orang percaya berbeda dengan orang yang tidak percaya? Apa yang membuat kita orang benar berbeda dengan mereka yang ada dalam dunia? Apa yang membuat kita berbeda? Kekayaankah? Popularitaskah? Kesuksesankah? Keberhasilankah? Mujizat-kah? Keberuntungankah? Bukan. Yang membuat saya berbeda dengan orang lain adalah 1 hal. Mereka tidak punya Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi kita punya Tuhan yang mau turun dari surga, jalan bersama-sama dengan Anda dan saya hari ini lewat Roh Kudusnya. Dia berkata, oleh sebab itu jangan suruh kami pergi kalau engkau tidak mau berjalan bersama-sama dengan kami. Mau tahu kenapa saya berdoa? Bukan demi mujizatnya, bukan demi berkatnya, bukan demi kekuatannya. Sekalipun saya butuh semua itu.
Kenapa saya berdoa? Bukan demi supaya Roh Kudus bekerja, sekalipun saya perlu Roh Kudus bekerja dalam hidup saya. Saya berdoa hanya untuk satu hal dan hanya untuk satu hal. Saya berdoa supaya saya tahu Tuhan pegang tangan saya dan saya masih pegang tangannya Tuhan. Immanuel itu masih berjalan bersama-sama dengan kami. Sebab itulah yang paling terutama dalam hidup manusia. Hadirat Tuhan. Markus pasal 6 ayat 47. Mari saya bicara tentang Yesus yang datang berjumpa dengan umatnya. Markus 6 ayat 47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ayat 48. Ketika dia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam dia datang kepada mereka. Hari ini saya mau bicara tentang Yesus yang berjumpa dengan seseorang. Sebab dalam doa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lihat ayat 48 sekali lagi, ayat 48. Lihat kondisinya. Ketika dia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena apa Bapak Ibu? Angin sakal adalah angin yang melawan sebuah kemajuan. Angin sakal adalah angin ketika kita mau maju ke depan. Angin sakal adalah angin yang mendorong kita ke belakang. Angin sakal. Setiap kali Anda mau maju, maka Anda akan menemukan selalu ada perlawanan yang membuat Anda supaya Anda tidak jadi maju. Sebab setan membenci sebuah kemajuan. Setan tidak pernah mau Anda maju. Kalau setan bisa halangi Anda ke gereja, dia halangi Anda ke gereja. Tapi kalau dia tidak bisa halangi Anda ke gereja, dia biarkan Anda ke gereja. Dia tidak peduli Anda ke gereja atau tidak. Bahkan selama Anda kalau pulang dari gereja, Anda tidak pernah bermaksud untuk mengubah kehidupan Anda menjadi lebih baik. Setan tidak pernah takut orang duduk dalam gereja. Setan tidak pernah takut Anda dengar 1000 khotbah dari ratusan pendeta. Yang dia tidak mau adalah Anda mau maju dengan cara melakukan setiap khotbah yang Anda dengar. Persoalan dengan kita, ada banyak jemaat yang setia ke gereja tetapi tidak pernah mengalami kemajuan dalam kehidupan rohaninya. Pelitnya nggak pernah courting dari dulu. Serakahnya nggak pernah berkurang. Sombongnya malah nambah. Egonya nggak pernah jelas. Malah kesabarannya nggak tambah besar. Pengampunan terhadap orang nggak tambah gampang. Iri hati justru tambah banyak. Berkelahi dalam gereja justru tambah rame. Di sini enggak ada, di sini baik-baik semua. Haleluya. Gak ada yang mengaku. Dia tidak pernah takut selama Anda tidak pernah mau maju. Pernah ngalami orang berkata, Pak Pendeta, ini hari Sabtu, saya janji besok hari Minggu saya ke gereja. Saya janji Pak Pendeta, mulai dari sekarang, angin ribut badai boleh datang. Selama ini kaki masih bisa jalan, saya tetap akan ke gereja. Hari Sabtu janji mau ke gereja, hari Minggu pagi semua masalah dari neraka sudah datang. Encok kumatlah, kaki sakitlah, kepala pusinglah. Untung bukan dompet juga pusing. Tiba-tiba hari Minggu sudah nggak ada di gereja. Baru Sabtu janji mau ke gereja, hari Minggu sudah nggak ada di gereja. Kenapa? Sebab setan tidak pernah mau lihat Anda maju. Pak Pendeta, saya janji Pak Pendeta, saya mau sabar. Sekarang saya mau seperti Tuhan Yesus. Ya kira-kira kayak Pak Pendeta, saya mau sabar. Saya tanya, dari mana Anda tahu saya sabar? Dia jawab, sebab orang subur sabar. Itu pelecehan, saudara. Saya tidak tahu itu pujian atau pelecehan, juga kurang jelas.
Tapi waktu janji jam 10 mau sabar, jam 12 orang yang paling menjengkelkan sudah ada di depan kita. Tidak jadi sabar. Sebab Anda tidak pernah mau maju. Hidup harus mau maju. Makanya dia berkata hidup orang benar seperti matahari kalau terbit sampai pada rembang tengah hari. Kita tahu matahari kalau terbit satu kali terbenam. Tapi dia bilang kalau matahari terbit hidup orang benar sampai pada rembang tengah hari. Puncak paling puncak, panas paling panas, terik paling terik. Artinya hidup harus jadi lebih baik. Tapi kita iman tidak tambah lebih baik, pengharapan tidak tambah lebih baik, pengampunan tidak tambah lebih baik, kesabaran tidak tambah lebih baik. Justru yang tambah yang negatif, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak. Kita tidak sementara main gereja-gerejaan Bapak Ibu. Kita tidak sementara main Tuhan-Tuhanan, pelayanan-pelayanan, tidak. Ini bukan pertunjukan, bukan. Di sini adalah tempat Anda dan saya didisiplinkan dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam sebuah komunitas orang percaya supaya hidup kerohanian kita jadi lebih baik. Ini bukan soal hari Minggu ini pakai baju apa, minggu depan pakai baju apa. Minggu ini siapa melayani, minggu depan siapa yang melayani. Bukan. Ini soal bagaimana kehidupan kita bisa bertambah baik lepas hari. Puluhan tahun ikut Tuhan, tetapi tidak pernah jadi sama seperti Tuhan. Berarti ada yang salah dalam hidup Anda dan saya. Saya kasih tahu, puluhan tahun ikut Tuhan, tapi hidup tidak pernah berubah. Hanya ada dua kemungkinan. Gereja di mana Anda berada salah, atau orang Anda sendiri, diri Anda sendiri yang salah. Tanda dari mana saya tahu bahwa saya ada di angin sakal, Pak? Gak pernah maju-maju. Lihat ayat 48 sekali lagi. Ini tandanya orang ada dalam lingkaran angin sakal. Lihat ayat 48. Ketika Yesus melihat betapa. Apa tanda Anda ada dalam angin sakal? Capek. Capek dong Bapak Ibu, pasti capek. Anda bayangkan Anda punya perusahaan, Anda tambah modal, tambah modal, tambah modal, tambah modal, tambah modal, tapi kenaikan marketing penjualan gak pernah naik. Lama-lama Anda tambah modal gak pernah ada hasil, Anda akan capek. Anda berusaha. Anda berusaha tapi tidak ada hasil. Lama-lama pasti capek. Itu angin sakal. Diajar dan diajar dan diajar dan diajar dan diajar, tapi tidak pernah memberi hasil. Saya saja yang pendeta tamu capek, apalagi gembala. Serius. Tanda orang tidak pernah maju adalah dia sendiri merasa capek. Pernah dengar orang Kristen bilang begini, ternyata Kristen begini-begini saja. Arti kata Kristen begini-begini saja, berarti kamu sudah tidak pernah mengalami kemajuan dalam kehidupanmu. Kalau hanya datang pulang, tanpa ada hasil, rumah tangga tidak jadi lebih baik. Pekerjaan tidak jadi lebih baik. Karakter tidak pernah jadi lebih baik. Pendalaman firman tidak pernah jadi lebih baik. Capek. Saya berdoa. Pak Gembala sudah bilang, oke, kita renovasi. Tapi saya berdoa, yang direnovasi bukan cuma gedung. Renovasi hati masing-masing. Supaya kemuliaan Tuhan akan lebih besar setelah itu. Nggak tahu kenapa marah-marah saya hari ini. Sudahlah, selesai, sudah. Unek-unek saya keluar sudah. Baca terus ayat 48, ini yang saya mau bawa. Maka kira-kira jam berapa? 3 malam. Kenapa jam 3 malam?
Kenapa dia tidak bilang jam 4 malam? Kenapa dia tidak bilang jam 5 malam? Kenapa dia tidak bilang jam 2 malam? Kenapa dia tidak bilang jam 11 malam? Kenapa harus jam 3 malam? Dia tulis ini secara spesifik. Matius dan Lukas tidak menulisnya. Markus menulis secara spesifik. Sebab pengalaman ini menjadi pengalaman yang begitu mencengkram memori daripada Petrus. Sebab Markus adalah juru tulis Petrus. Sehingga apa yang ditulis oleh Markus adalah hasil dari pengalaman Petrus. Dia tidak lupa jam 3 malam. Ada apa dengan jam 3 malam? Ini tafsiran saya, semoga Anda setuju. Anda setuju, puji Tuhan. Tidak setuju, tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jam 3 malam bicara soal ini. Pada waktu malam adalah waktu di mana kejahatan seringkali terjadi. Makanya pada waktu dulu ada yang namanya Siskamling, sistem keamanan lingkungan, disebut jam jaga waktu dulu. Sebab waktu kegelapan adalah waktu kejahatan. Makanya Anda tidak disuruh jadi anak-anak gelap, Anda dan saya harus jadi anak-anak terang. Kalau Anda dan saya ada di bawah terang, kita yang di terang bisa lihat mereka yang ada di gelap? Tidak bisa. Tapi mereka yang di gelap bisa lihat kita yang ada di terang? Bisa. Jadi hidup anak terang selalu bisa dilihat dan harus bisa dilihat oleh semua orang. Satu kali saya jalan sama istri dan anak-anak di mall. Lagi jalan dengan istri dan anak-anak di mall, ketemu jemaat. Jemaat berkata, "Shalom Pak Pendeta." Saya berkata, "Shalom, puji Tuhan." Lagi ngapain Pak Pendeta? Lagi jalan dengan istri dan anak-anak. "Puji Tuhan Pak Pendeta." Puji Tuhan. Tuhan berkati. Jalan terus. Waktu jalan anak saya tanya, Pak, siapa itu?" Tidak tahu. Pendeta itu ada selebritinya. Kenapa pendeta ada selebritinya? Artinya orang banyak seringkali kenal, belum tentu pendeta kenal. Sebab dilihat di mimbar, jemaat banyak, pendeta belum tentu hafal. Anak saya tanya, "Gereja mana?" Juga enggak tahu. Jalan terus. Hari itu anehnya dalam satu hari ketemu 3 jemaat. Tiap kali ketemu, "Shalom Pak Pendeta." "Shalom." "Ngapain Pak Pendeta?" "Jalan dengan keluarga." "Puji Tuhan Pak Pendeta." "Puji Tuhan, Tuhan berkati." Anak tanya lagi, "Siapa kali ini Pak?" "Jemaat." "Siapa?" "Nggak tahu." 3 kali begitu saya bilang sama istri saya, lama-lama kalau model begini tambah susah selingkuh saya. Jalan orang kenal. Kita diterang selalu dilihat oleh mereka yang gelap, tapi mereka yang digelap seringkali tidak bisa dilihat oleh mereka yang diterang. Makanya orang yang suka buat kejahatan selalu berusaha ada di dalam kegelapan. Di masa gelap ada jam jaga, dibagi menjadi 4 jam jaga. Jam jaga nomor 1 dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Jam jaga nomor 2 dari jam 9 malam sampai jam 12 tengah malam. Jam jaga ketiga dari jam 12 tengah malam sampai jam 3 malam, 3 pagi. Dan jam jaga keempat dari 3 malam sampai jam 6 pagi. Jam 3 malam berarti jam perpindahan, peralihan dari jam jaga ketiga menuju jam jaga keempat. Jam 3 malam bicara tentang the times of transition. Jam 3 malam, jam di mana Yesus datang adalah jam transisi dalam hidup seseorang. Sama-sama bilang waktu transisi. Waktu transisi adalah waktu yang krusial. Kenapa waktu transisi penting? Anda lihat, sebab waktu transisi adalah waktu di mana Yesus harus datang dalam hidup Anda dan saya. Apa itu waktu transisi, Pak? Saya bilang begini, hidup manusia itu selalu ada musim-musimnya.
Makanya pengkhotbah 3 berkata ada musim untuk menangis, ada musim untuk tertawa. Ada musim untuk mengumpulkan batu, ada musim untuk membuang batu. Ada musim untuk menabur, ada musim menuai. Ketika kita berpindah dari satu musim yang lama kepada satu musim yang baru, Anda dan saya akan melewati yang namanya waktu transisi. Ketika Anda punya segala-galanya, kemudian Anda bangkrut, tidak punya apa-apa, dari punya segala-galanya menjadi tidak punya apa-apa, Anda akan selalu melewati yang namanya waktu transisi. Sebaliknya dari tidak punya apa-apa, kemudian Anda dapat promosi, Anda dapat proyek besar, Anda sekarang punya segala-galanya, Anda akan melewati yang namanya waktu transisi. Waktu transisi ini penting sebab apa yang kita alami di waktu transisi akan menentukan sikap kita di kemudian hari. Dari punya segala-galanya, jadi tidak punya apa-apa, Anda akan melewati waktu transisi. Nah, waktu transisi ini akan menentukan waktu Anda lagi punya masalah, tidak punya apa-apa. Apakah Anda akan lemah? Apakah Anda akan patah semangat? Apakah Anda putus asa? Anda tidak bisa bangkit kembali? Atau Anda akan tetap kuat sekalipun di tengah-tengah masalah? Itu semua ditentukan oleh apa yang Anda alami dan pikirkan di waktu transisi. Saya beri contoh, kisah Ayub. Ayub punya segala-galanya, tapi satu titik Ayub yang punya segala-galanya, kehilangan segala-galanya. Semuanya anaknya mati dalam waktu sekejap, semua yang dia miliki properti terbakar oleh api sampai habis, semua kekayaannya dirampok oleh para penyamun dan bandit, sakit penyakit datang dalam kehidupannya. Dari punya segala sampai tidak punya apa-apa, dia melewati yang namanya waktu transisi. Di mana waktu transisinya Ayub? Lihat Ayub pasal 2. Dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10, datanglah 3 teman Ayub. Ayub 2 ayat 10 berkata, untuk berbela sungkawa dan menghibur Ayub. Tetapi kemudian 3 teman Ayub menemukan ketika mereka berjumpa dengan Ayub, Ayub waktu itu ada dalam keadaan yang begitu buruk sehingga 3 teman Ayub sudah tidak bisa lagi mengenali Ayub. Saking mereka tidak bisa mengenali Ayub, mereka menjadi sedih, mereka menangis, mereka berteriak, mereka sobek bajunya dan duduk diam bersama-sama dengan Ayub. Selama Ayub diam 7 hari, mereka juga diam 7 hari. Inilah yang disebut waktu transisi. 7 hari diamnya Ayub adalah waktu transisi. Apa itu waktu transisi, Pak? Anda lihat, waktu Ayub diam dalam kata, orang kalau susah, sangat susah, tandanya satu, dia itu tidak suka ngomong. Jadi kalau orang bilang sama Anda, Pak saya lagi susah, tapi masih cerewet, berarti dia belum susah. Sebab orang yang benar-benar susah, dia itu sudah susah ngomong. Dia diam dalam kata. Tetapi orang yang diam dalam kata, belum tentu diam dalam pikiran. Anda susah saya tanya, boleh tidur malam-malam? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa tidur? Ini otak jalan terus. Betul. Sebab Anda kalau susah, Anda diam dalam kata, tapi Anda tidak diam dalam pikiran. Ayub sama. 7 hari dia diam, tetapi bukan berarti otaknya tidak berpikir. Orang kalau mengalami masalah, shock, nomor 1 pikirannya adalah kenapa Tuhan? Saya sudah setia, saya sudah melayani, saya sudah memberi, saya sudah tolong si A, saya tolong si B, saya saleh, saya menjauhi kejahatan. Kenapa semua ini masih terjadi? 7 hari dia diam dalam kata bukan berarti 7 hari dia diam dalam pikiran. Pikirannya justru jalan terus. Dan 7 hari ketika pikirannya jalan, seharusnya ada seseorang yang harus bicara pada Ayub.
Tiga sahabat Ayub ayat 11 kan berkata, datang untuk menghibur. Tetapi waktu mereka lihat Ayub itu dalam keadaan susah, mereka tidak jadi hibur, mereka diam. Perbuatannya baik, tetapi perbuatan baik tidak sama dengan perbuatan benar. Halo? Maksudnya boleh baik, tetapi yang dimaksudkan baik belum tentu benar. Sehingga tidak ada yang ngomong sama Ayub. Harusnya Ayub 7 hari diam, ada yang menghiburkan. Yub, kita tidak tahu apa maksud Tuhan semua ini Yub, tapi percaya Tuhan baik Yub. Satu kali nanti Tuhan pasti tolong. Tetap kuat Yub, tetap semangat Yub, tetap percaya Tuhan Yub. Yub, dulu juga kamu dari bawah, dari nol. Sampai lalu kamu masih diangkat jadi orang paling kaya di seluruh muka bumi. Yub, kalau hari ini kamu kembali nol, percayalah Tuhan tetap masih bisa angkat engkau kembali. Sebab kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tetap sanggup tolong. Selama-lamanya Tuhan tetap sanggup menolong. Percaya sama Tuhan Yub. Yub, orang lain boleh meninggalkan engkau. Kami 3 orang berjanji, kami tidak akan tinggalkan engkau. Engkau butuh apa kita tolong Yub. Tapi semangat Yub, percaya Yub. Tetap andalkan Tuhan Yub. Jangan jauh dari Tuhan Yub. Mari bangkit Yub. Mari berdiri lagi Yub. Yub, kamu pasti bisa. Yub, kamu pasti mampu. Ada kekuatan yang diberi, tapi karena mereka diam, tidak ada satupun kalimat penghiburan, tidak ada satupun ayat firman, tidak ada satupun kekuatan. Sehingga Ayub 3 ayat 1, hari ke-8 Ayub buka mulutnya, dan hal pertama yang keluar dari mulut Ayub adalah Ayub 3 ayat 1, dia mengutuki hari kelahirannya. 7 hari diam, tiba-tiba hari ke-8 buka mulut, langsung mengutuki. Apa yang terjadi? Waktu transisi tidak ada yang menguatkan dia. Waktu transisi adalah waktu krusial. Anda akan kuat dalam iman atau Anda lemah dalam iman, semua ditentukan oleh apa yang Anda alami dalam waktu transisi. Itu sebabnya di waktu transisi itu Yesus datang kepada mereka. Mungkinkah ini waktu transisi Anda? Mungkinkah ini jam 3 malam Anda? Di mana Anda diam dalam kata, tapi Anda sementara tergoncang dalam iman. Kalau betul ini waktu transisi Anda dan saya, kalau betul ini jam 3 malam kita, izinkan Yesus datang. Bukan sebagai 3 sahabat Ayub, tetapi sebagai sobat yang setia bagi Anda dan saya. Berjumpa dengan dia. Biar dia yang menghibur kita, dia yang menguatkan kita, dia memampukan kita, dia yang mengangkat kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hari ini mungkinkah Anda sementara mengalami angin sakal? Semua usaha yang Anda lakukan seakan-akan tidak berarti. Anda bekerja lebih keras, Anda bekerja lebih capek, tapi tiap kali Anda pulang ke rumah,
Anda lihat tidak ada satupun yang berubah. Di waktu ini adalah waktu Anda perlu Yesus lebih dari segala sesuatu. Anda perlu Tuhan. Sepanjang hari Anda hura-hura, Anda tersenyum, tertawa dengan teman Anda. Tapi tiap kali Anda pulang ke rumah, ketika Anda tutup pintu kamar, Anda merasakan kesepian yang sangat. Inilah waktu jam 3 malam Anda bukan? Seharusnya inilah waktu bagi kita untuk sekali lagi berjumpa dengan Dia. Berdoa. Sebab doa adalah tempat di mana kita berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Mari siapkan hati Anda, sembah Dia, panggil Dia, berjumpa dengan Dia. Pekerjaan selanjutnya.